Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah, Ustadz minta solusinya. Bagaimana cara saya untuk memperbaiki hubungan ibu dengan ibu mertua yang sering bentrok? Nah, jadi seorang anak harus menjadi penyampai kebaikan dari kedua belah pihak, sehingga dia perbaiki hubungan keduanya walaupun dengan berdusta. Kita tahu di antara bohong yang diperbolehkan adalah bohong atau berdusta untuk memperbaiki dua orang yang sedang bertikai. Sebagaimana istri juga boleh bohong sama suaminya, suami boleh bohong sama istrinya dalam urusan ya rayu merayu dalam rumah tangga. Antum perlu menjadi penyampai kebaikan. Jadi kalau datang ke mertua, sampaikan ibu kirim salam, ibu rindu banget ya. Antum sebelum ke rumah mertua mungkin belikan oleh-oleh. Tadi ibu pesen suruh kirim ini buat bu mertua. Mulai hubungan ini bagaimana diperbaikin. Begitu pula antum balik dari rumah mertua, antum beli sesuatu, kasihkan ke ibu antum, katakan ini ibu mertua titip. Ibu, kata dia, rindu sama ibu, katanya lama nggak ribut sama ibu, kata dia. Aslinya sampailah ucapan-ucapan yang baik dalam rangka memperbaiki hal itu. Kemudian jamaah, di antara yang menyebabkan kecintaan itu tumbuh selain hadiah tadi adalah jarang-jarang ketemu. Zur ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah yang jarang-jarang, itu akan menumbuhkan kecintaan. Tapi kalau tiap hari ketemu, bosan. Mungkin dengan cara seperti itu untuk menghindari konflik. Kemudian antum juga bisa melihat masalahnya di siapa. Orang yang dalam konflik itu kadang-kala merasa dia yang paling benar. Yang di luar tahu, oh yang salah fulan, seperti itu. Maka kalau antum tahu sebabnya, mudah-mudahan dengan itu bisa mengobatin, ngopeni kesalahan itu supaya jadi benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah Anda menikah dengan akhwat yang dari sisi fisik, keluarga, harta dan suku baik, namun berbeda akidah dan manhaj dengan anak? Akidahnya Asy'ariyah, Ustadz. Nah, jadi kalau bicara menikahin orang yang mungkin berbeda akidahnya, berbeda manhajnya, antum perlu perhatikan. Ada orang-orang yang sebenarnya perbedaan akidah itu dia nggak mempelajari. Dia itu orang awam. Artinya ya ikut kebanyakan orang. Bukan seorang akhwat yang memang mengkaji tentang akidah, mengkaji falsafat, semoga dia menjadi tahu tentang akidah itu. Ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu yang memang mengkaji, mempelajari, maka jangan takut antum malah terbawa dengan mereka. Tapi kalau dia akhwat yang awam sebenarnya, jadi akidahnya itu ya akidah orang tuanya, dia juga bukan orang yang mengkaji agama lebih dalam, tapi akhwat itu adalah orang yang suka kebaikan, suka ilmu, hanya saja belum sampai ilmu kepada dia. Dan secara agama dia itu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, insya Allah masih ada harapan. Tapi kalau seperti yang pertama kondisinya berat, lebih baik antum cari akhwat yang sehati sama antum, supaya di rumah tidak ribut terus. Pulang kerja langsung buka kitab, mana kitabnya?
Mana dalilnya kamu yang mengatakan nggak boleh kayak gitu? Wow, ribut terus. Makanya dari awal carilah akhwat yang sehati sama antum, sehingga ya perbedaan itu akan tetap ada, tapi paling tidak dia visi dan misinya sudah sama, insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Berapa lamakah proses ta'aruf dan sejauh mana kita harus mengenal calon pasangan? Kalau berapa lama sih nggak bisa ditentukan, jamaah. Karena yang diperlukan itu informasi yang lengkap. Bisa jadi sehari selesai. Antum sudah tahu gitu loh. Tapi bisa jadi berbulan-bulan antum cari tahu tentang dia belum dapat. Karena memang ya antumnya sibuk. Jadi tadi kita bicarakan kalau berbicara yang 50% dengan pertanyaan tadi selesai kan? Sehari, nggak sehari, 1 jam antum sudah bisa menilai. Oh ini visi misinya seperti ini, kondisinya seperti ini 50%. Hanya untuk meng-cross check kebenaran yang 50% ini, ya tadi dibutuhkan waktu kalau memang antum berjauhan. Tapi kalau tetangga dekat, antum sudah tahu, anak tahu anaknya fulan, anak tahu bapaknya, anak tahu, subhanallah. Jadi hari itu antum melamar, hari itu antum ta'aruf, hari itu antum melamar, hari itu antum menikah. Bisa. Maka tidak ada ketentuan. Kalau bicara seberapa dalam ya, tadi yang sudah kita bahas. Yang antum perlukan dari perempuan ini apa? Dia menjadi pendamping hidup antum. Yang namanya pendamping jadi sohib, jadi teman, paling enggak dia sehati sama antum. Yang kedua, dia akan menjadi ibu buat anak-anak antum. Punyakah dia kriteria yang tepat untuk menjadi ibu buat anak-anak? Kalau tujuan kita menikah tadi bukan hanya urusan melampiaskan nafsu, tapi kita ingin menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bermanfaat buat negeri ini. Karena ingat, Indonesia ini hanya kumpulan keluarga-keluarga kecil ya, menjadi Indonesia. Jadi sedalam mana, sedalam yang antum butuhkan. Kalau antum tujuannya menikah hanya untuk menyalurkan nafsu, ya antum cukup lihat wajahnya, lihat kakinya, selesai sudah. Anda lihat dia cantik, cukup insyaallah. Beratnya dengan tingginya ideal. Bibirnya dengan hidungnya pas banget. Cuma itu mudah sekali. Maka jangan terburu-buru. Informasinya cukup, silahkan. Dan juga nikah jangan ditunda-tunda, jangan terlalu lama. Apalagi yang antum mau tahu dari dia, Anda masih proses ta'aruf. Berapa lama? Ini sudah 2 tahun setengah, Ustaz. Antum 2 tahun setengah ta'aruf apaan gitu ya? Mau cari tahu memang dia. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Bagaimana sikap terhadap istri yang sering membantah suami, susah dinasehati, dan selalu punya pemikiran dan keputusan sendiri? Nah ini kan masalahnya salah pilih dia. Antum ketika ta'aruf kayaknya nggak tahu dengan hal itu. Ada perempuan-perempuan yang memang ketika antum ta'aruf, antum bisa tahu dia maunya sendiri. Kalau istilah Jermannya itu kardiman. Tahu antum? Kardiman. Karpatibi pokok nyaman. Itu pokok maunya sendiri, yang penting enak buat dia. Ada yang seperti itu. Maka sekarang apa yang harus antum lakukan mendapatkan istri seperti itu? Pertama, sabar. Diperbaiki istrinya. Allah menjelaskan di surat An-Nisa ketika mengatakan ar-rijalu qawwamuna di ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Wanita-wanita yang kalian takut dia gak nurut sama kalian, sikapnya ya congkak, mungkin sombong dia dengan pendapat dia, apa yang harus kalian lakukan? Fa'idhuhunna. Kasih dia mau idhah. Mau idhah itu
nasihat yang berbalut harapan dan ancaman. Nasihat seperti itu. Katakan wanita yang soleha itu insya Allah akan mudah masuk surganya ya. Kasih nasihat-nasihat tadi yang berbalut ancaman juga. Ada wanita-wanita yang masuk neraka gara-gara tidak taat sama suaminya. Kebanyakan wanita masuk neraka itu karena tidak bersyukur sama suaminya. Ini yang namanya mau'izah hasanah. Duduk sama dia. Jadi bukan marah-marah. Bahasanya Allah itu mengatakan fa'idhuhunna. Kasih arahan, pencerahan dari dia. Berbalut cinta dan kasih sayang. Suami ketika ngasih tahu istrinya, dasarnya itu cinta. Dasarnya bukan benci, karena dia cinta. Ini ibunya anak-anak anak loh. Anak sayang sama dia. Anak ingin kebaikan buat dia. Itu dasarnya. Sehingga kalau ini dasarnya, insya Allah istri mudah menerima. Jadi kalau mau ngasih nasihat istri itu, antum jangan ngomong kepada istri antum, "Dek, sini dek, aku ini gak suka banget sama kamu, dek." Ketika antum bicara itu, dia gak akan terima nasihat. Tapi kalau antum mengatakan, "Sayang, aku ini gak tahu ya, kalau aku sedang di luar rumah, aku selalu kepikiran sama kamu. Yang ada di hatiku hanya namamu." Masya Allah. Kalau engkau nggak marah, aku ingin menyampaikan satu. Dia akan mengatakan, "Fadhal, apa yang ingin kau sampaikan?" Karena dimulai dengan cinta. Tapi kalau nasihatnya dimulai dengan benci, orang tua aja ngasih tahu anaknya, hati-hati antum kalau punya anak. "Nak, bapak ini nggak suka sama kamu." Jangan katakan seperti itu. "Nak, bapak ini sayang sama kamu, nak." Baru kamu kasih nasihat. Supaya hatinya itu buka dulu, baru nasihat itu masuk. Tapi kalau untuk mengatakan benci, nutup sudah. Anak itu mengatakan, "Bapak jahat," berarti benci sama anak. Dia nggak akan dengar nasihat. Yang kedua, cara nasihat yang kedua kata Allah, "Wahjuruhunna fil madhaji." Jangan digauli istrimu, jangan gauli istrimu di ranjang. Ini penting poin ini. Jadi kalau ada suami mengatakan, "Ustaz, ana sudah kasih nasihat istri ana, Ustaz, bertahun-tahun dia tetap aja nggak nurut," karena antum gauli dia di atas ranjang. Jadi dia merasa suaminya butuh sama dia. Coba suaminya tidak menggauli istrinya, istri mulai akan berpikir tentang nasihat yang disampaikan. Nabi melakukan itu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk menasehati dengan perbuatan. Jadi kalau pagi antum marahin dia, malam antum kumpulin, istri itu ketawa, "Oh, dia nggak bisa lepas dari anak." Istri seperti itu, maka jangan digauli. Yang terakhir, wadribuhunna, pukul dia kalau diperlukan. Dan ingat, memukul yang tidak melukai dan tidak mematahkan tulang lah. Pukul dengan siwak, dengan pulpen tangannya, hanya untuk mengingatkan keseriusan antum. Tapi pada akhirnya, kalau mereka sudah taat, antum nggak boleh mendolimin dia. Tapi kalau nggak bisa dilanjutkan, ya solusinya bercerai nantinya. Tapi kalau masih bisa bersabar, bersabarlah. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana jika kita pernah melakukan dosa besar tapi ingin bertaubat dan menikah? Apakah dalam Islam jika ingin menikah dengan seseorang boleh menyimpan aib dan dosa besar kita? Apakah hal tersebut tidak termasuk membohongi calon kita? Terima kasih Ustaz. Nah, jadi kalau bicara dosa, dosa itu antara kita sama Allah. Antum tidak usah bongkar dosa-dosa antum, tapi sampaikan kepada calon antum bahwasanya ana baru hijrah, ana mungkin punya masa lalu yang kurang baik. Ana alhamdulillah sudah 2 tahun ngaji, belajar. Itu yang antum sampaikan. Tidak perlu cerita antum pernah ini itu enggak. Jadi masa lalu itu dilihat sebagai pelajaran untuk masa depan. Istri pun seperti itu. Jadi ada seorang yang bertanya kepada seorang syekh, "Syekh, ana ini
Mendapati istri Anda nggak perawan. Terus Ana baru 3 hari nikahnya. Ya, Ana ini takut. Dia itu bukan wanita baik-baik. Antum itu lihat sekarang. Kalau perempuan itu perempuan baik-baik, perempuan soleha, antum lihat dia. Namanya keperawanan itu bisa hilang bukan karena berzina. Mungkin bisa jadi dia diperkosa. Kalau bicara yang buruk. Mungkin bisa jadi karena sebuah olahraga. Kemudian ada selaput darah itu macam-macam saya ceritakan. Ada yang kau mungkin nggak berasa. Engkau tahu nggak urusan itu? Ada yang nggak tahu juga, cuma kau perasaan, Syekh, kata dia. Ya sudah. Mungkin istrimu punya masa lalu yang kelam. Tapi kalau dia sudah bertobat, engkau tutupin aibnya. Kalau dia sudah bertobat. Tapi kalau dia belum bertobat, dia bisa jadi memang harus bercerai dengan dia. Tapi Syekh pun ngasih tahu, mungkin engkau jangan cerai baru 3 hari, tunggu dulu lah, kata Syekh. Engkau coba ngobrol dia dengan cari waktu yang tepat, ngobrol sama dia. Kalau memang itu mengganggu dirimu, sampaikan kepada dia, ini masalahnya gimana. Engkau siap mendengarkan cerita dia? Kata dia, siap ana Syekh, dengan semua konsekuensinya. Karena bisa jadi jamaah ada orang yang bertobat dan dia lebih baik daripada yang tidak pernah berbuat dosa. Dan bisa jadi antum juga punya masa lalu yang kelam. Naudzubillah, mungkin ada fulan pernah berzina, lalu dia dapat istri nggak perawan. Apa yang dia lakukan? Antum ingat, antum pun tidak perjaka sebenarnya. Maka sudah, terima apa adanya, asalkan sudah bertobat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apabila ada aib atau cacat fisik, misal bekas operasi, apakah disampaikan pada saat sebelum menikah? Nah, aib-aib yang seperti ini yang memang akan menimbulkan masalah di kemudian hari perlu disampaikan. Karena bekas operasi itu memang memperburuk fisiknya, artinya nggak sempurna gitu loh jamaah. Maka sampaikan. Dan tidak perlu malu. Walaupun ini aib, supaya semuanya jelas. Aku ini pernah operasi usus buntu mamanya. Aku pernah operasi ini. Tadi yang kita juga sudah jelaskan, riwayat penyakit juga penting. Sehingga tidak ada yang merasa tertipu. Ada seorang, ana masih ingat, masih kerabat ana ya, di Sumeneb waktu itu mau nikah. Jadi perempuan ini di punggungnya itu ada kayak kayak menonjol gitu loh, punggungnya ini. Akhirnya disampaikan kepada pihak suaminya, yang kau lihat ini ada satu daging lah di sini, tapi nggak apa-apa, itu sudah diperiksakan, nggak masalah. Akhirnya si suaminya mau lihat seperti apa, supaya nggak cukup dengan cerita. Takut cerita kan nggak sama dengan melihat jemaah. Akhirnya perempuan ini suruh pakai baju yang agak ketat. Ketika nazar, dia lihat di punggungnya itu ada aib itu. Alhamdulillah sang suami menerimanya. Dan akhirnya mereka menikah jadi keluarga yang sakinah jemaah. Artinya aib itu sudah diketahui sejak sebelum menikah. Jangan ada yang disembunyikan gitu loh jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Jika Anda sudah menikah, bolehkah menempatkan istri untuk tinggal di rumah bersama orang tua? Karena sekarang orang tua Anda sudah sepuh dan Anda tidak ingin meninggalkan orang tua karena beliau sekarang sedang sakit jantung yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Anda juga ingin merawat dan berbakti kepada orang tua. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Kalau dari pertanyaannya, menempatkan istri berarti ikhwan. Iya jemaah. Jadi istri itu memiliki hak sandang, pangan dan papan. Dia punya hak rumah sendiri.
walaupun kecil, walaupun ngontrak rumah dia sendiri. Tapi kalau memang antum nanti sudah punya niat kumpul sama orang tua, maka antum sampaikan kepada istri sebelum menikah supaya tidak terjadi konflik. Karena banyak wanita akhirnya nuntut di tengah jalan, nuntut mau rumah sendiri. Tapi kalau dari awal antum sampaikan anak punya orang tua sendiri, maka antum sampaikan itu. Kalau di rumah itu ada kakaknya suami laki, ada orang laki-laki lain, maka lebih baik istri ditempatkan tempat sendiri, tidak kumpul sama orang tua. Karena kesian istri harus selalu pakai jilbab dalam rumah, karena ada orang laki yang bukan mahramnya dia. Maka lebih baik walaupun rumahnya ngontrak, itu haknya istri. Tapi kalau istri sudah melepas hak dia dengan mengatakan nggak apa-apa, aku siap untuk merawat orang tuamu, tinggal satu rumah sama orang tua, ya selesai udah. Tapi semua perlu diobrolkan di awal ya. Kecuali tradisi udah tahu orang-orang. Di beberapa tempat itu suami ikut istri. Di mana? Di mana jamaah? Yang suami ikut ke rumahnya istri. Mana? Di Padang. Enggak semuanya ya. Biasanya seperti itu. Kecuali sang suami sudah punya rumah sendiri mungkin pindah. Tapi pada awal nikah biasanya sebelum punya rumah, suami ikut ke rumahnya istri. Ada yang seperti itu. Jadi nggak perlu ditanya lagi, itu sudah tradisi. Jadi tradisi itu seakan-akan sesuatu yang sudah menjadi syarat lazim gitu loh. Jadi yang lakinya ini diminta sama pihak keluarga perempuan. Memang seperti itu. Makanya sudah, antum nggak perlu marah-marah di tengah jalan. Aku mau sendiri. Antum kan sudah tahu kalau antum mau menyelisihi tradisi yang ada, diomongkan di awal. Aku itu maunya kayak gini. Kembali, nggak boleh ada yang ditutupin jamaah. Karena nikah ini bukan sebulan 2 bulan, tapi seumur hidup. Nggak bisa antum 2 hari nikah, kayaknya anak mau balikinnya nggak cocok karena sama perempuannya, orang tuanya gitu. Mana antum? Ustadz, bagaimana takaran pemberian nafkah? Misal tentang besaran nominal, Ustadz. Jadi nggak ada ketentuan nominal. Allah itu berfirman di surat Thalaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah seorang itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Bukan kebutuhan istri, bukan kebutuhan keluarga, tapi kemampuan dia. Kalau dia orang kaya, maka berikan kepada istrinya yang banyak. Gajinya 10 juta umpamanya. Berapa dia buat istrinya? Mungkin dia kasih orang tuanya 2,5 juta. Mungkin 2,5 juta dia berikan kepada istrinya. Mungkin 5 juta dia gunakan untuk usaha kembali. Jadi tidak ada nominal tertentu, sesuai dengan kemampuan. Kalau ternyata suami gajinya cuma 1 juta, istri pun gak boleh nuntut. Jadi ini betapa adilnya Islam ini jamaah. Ketika suami kaya, berikan yang banyak kepada istri. Ketika suami miskin, istri gak boleh nuntut sama suaminya. Makanya istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Zainab, dia itu tidak pernah nuntut sama suaminya. Bahkan dia bekerja di rumah menenun untuk makan keluarga, karena dia tahu kemampuan suaminya. Jadi gak ada bicara nominal. Kalau bicara nominal itu biasanya untuk mahar. Mahar itu ikut pasaran yang ada. Jadi ada standar. Orang Bugis beda sama orang Jawa standarnya. Orang Jawa beda sama orang Padang. Orang Arab mungkin beda dengan orang non-Arab. Standarnya dan dari satu kampung ke kampung lainnya itu beda-beda. Kemudian bicara nafkah juga, antum harus melihat siapa yang antum nikahin. Makanya antum harus siap gitu loh. Antum nikahin anaknya orang kaya, ini makannya Masya Allah, sarapannya aja jemaah burger. Antum biasa sarapan bubur ayam. Aduh, ini gimana gitu. Tapi antum harus siap gitu. Antum sudah tahu ini sarapannya seperti ini.
Sehingga kalau bicara nominal nggak ada ketentuan nominal yang pasti ya, tapi sesuai dengan kemampuan. Itu yang Anda ketahui. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apabila suami istri yang sudah lama menikah belum dikaruniai anak, apakah diperbolehkan suami berpoligami atas dasar alasan tersebut? Pertanyaan kedua, apakah tetap dibenci oleh Allah sebuah perceraian yang terjadi karena ada yang terzolimi? Bisakah mendapatkan cinta Allah kembali setelah perceraian tersebut? Padahal jika tidak bercerai ditakutkan akan membahayakan bagi pasangan atau anak. Mungkin nggak punya keturunan gitu, Ustaz. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan hadis abghadul halal indallahi talaq. Halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Hadis itu dhaif jemaah. Hadis itu dhaif. Tapi bukan berarti perceraian itu disukain Allah, enggak. Perceraian itu disukai oleh iblis. Cinta sekali iblis itu. Sehingga untuk menghindari dampak buruk dari perceraian, Allah membuat aturan perceraian. Boleh bercerai. Karena itu solusi. Perceraian itu ada yang wajib jemaah. Ada yang wajib perceraian itu. Ketika tidak mungkin ditegakkan hukum-hukum Allah di sana. Suami melihat istrinya berzina, dibiarkan. Dia mau ceraikan, aduh takut sama anak-anak. Sekarang kau wajib menceraikan dia. Kalau dia nggak bertobat, pulang malam istrinya bawa cowok ke rumah. Alhamdulillah. Lalu dibiarkan. Ini sejatinya kalau dia tidak menceraikan malah dia berdosa. Jadi kalau perceraian itu ada sebabnya yang syar'i, maka perceraian itu insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tolong nanti dipelajarin lagi. Cerai itu ada yang bid'ah, ada yang sunnah. Kapan tolak disebut sunnah, kapan disebut bid'ah. Maka kalau kita mengikuti ya cara-cara bercerai yang sesuai dengan syariat dan alasannya sesuai dengan syariat, maka insya Allah rumah tangga tetap akan dijaga. Bahkan Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau harus berpisah, ya sudah berpisah. Urusannya mungkin tidak bisa dilanjutkan, tapi wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Karena biasanya kalau bercerai itu jamaah, sang suami akan menjelek-jelekan istrinya, istri akan menjelek-jelekan suami. Kalau punya anak, anaknya jadi korban. Karena anaknya kalau ikut ibunya disuruh benci bapaknya, kalau ikut bapaknya dididik supaya benci sama ibunya. Itu yang disukai oleh syaitan dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bisa insya Allah menghindari dampak buruk dari perceraian itu dengan cara mengikuti perceraian yang sesuai dengan syariat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, ini karena waktunya udah mendekati itu jadi dicukupkan. Pertanyaan terakhir. Kan yang terakhir. Terakhir. Satu lagi Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya istri kerja di bank riba dan berhubungan jauh dengan suami, berhubungan jarak jauh dengan suami? Ya hukumnya jamaah suruh berhenti istrinya. Suruh berhenti istri antum. Kalau istri nggak mau berhenti, antum dosa kalau membiarkan dia. Maka perceraian menjadi solusi. Tapi berusaha untuk diperbaikin dulu istrinya, jangan langsung menceraikan dia. Karena kita tahu Allah itu, ini kembali kepada awal pernikahan jamaah. Visi dan misinya yang sebenarnya sudah saling tahu, tapi suami tetap menikahin itu perempuan. Mungkin dia sejak sebelum menikah sudah kerja di bank riba. Maka masalahnya ada di siapa? Ada di suami. Maka antum kalau menerima dia seperti itu dulunya, maka sekarang antum perlu dudukkan istrimu dan memberikan nasihat kepada istri dengan jarak jauh ini. Antum harus datang.
Insyaallah subhana man sabbah ra'du bihamdih. Jadi seperti itu. Antum perlu kasih tahu, kalau memang tidak bisa dilanjutkan, ya sudah. Antum ceraikan dia, semoga antum mendapatkan yang lebih baik gantinya. Tapi antum berusaha dulu menasihatin dia dengan banyak istighfar. Mungkin antum juga punya banyak dosa tadi yang kita bicarakan ya, yang menyebabkan antum dapat pasangan hidup seperti itu. Antum juga bukan orang baik-baik sebenarnya. Sehingga dengan kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita sama istri kita, sehingga dapat istri yang taat dan penurut sama kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena sudah mau masuk waktu zuhur jamaah, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana pribadi. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ana serahkan kepada ketua panitia.